اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Di mana pada malam ini kita akan masuk pada pembahasan berkenaan dengan ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Ya, tentunya perkara ini adalah perkara yang tidak samar bagi kita, dan beberapa kali sudah terulang pembahasannya terkait dengan wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, dan itu dijadikan sebagai pokok akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang banyak diselisihi oleh manusia pada hari ini. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka berada di atas keyakinan yang kokoh terkait dengan waliul amr, dan ini menjadi usul dakwah mereka, pokok-pokok keyakinan dan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang tentu saja dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kewajiban untuk mendengar dan taat kepada wulatil umuril muslimin, pemimpin kaum muslimin, penguasa dan pemerintah kaum muslimin. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam Syarh Sunnah, wasam'u wa ta'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin, la yahillu li ahadin ayyabita laylatan wa la yara anna laysa alaihi imamun barran kana aw fajira. Iya, kata beliau, mendengar dan taat kepada para pemimpin penguasa kaum muslimin pada segala yang Allah cintai dan ridhoi,
Dan barang siapa yang memegang kekhalifahan, kepemimpinan dengan kesepakatan manusia atasnya dan keridhaan manusia kepadanya, maka dialah amirul mukminin, dialah pemimpin kaum mukminin. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang ayyabita lailatan, yang dia bermalam di suatu malam, wala yara an laisa atau anna laisa alaihi imam, sementara dia memandang tidak ada pemimpin bagi dirinya, barron kana au fajira, baik itu pemimpin yang baik ataukah pemimpin yang zalim, Iya, terkait dengan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya sangat banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyinggung tentang hal tersebut. Di antara dalil pokok tentang masalah ini adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amr di antara kalian. Dan ulil amr, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah al-umara wal ulama, yaitu para pemimpin, para penguasa, dan para ulama. Ya, Allah perintahkan untuk mentaati ulil amr minkum, di antara kalian, yakni di antara kaum muslimin. Iya. Dan di dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dari wasiat Nabi SAW kepada para sahabat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam' wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abadun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat, sekalipun yang memimpin dan memerintah kalian adalah seorang budak. Iya, sekalipun yang memimpin dan memerintah itu adalah seorang budak. Dalam satu riwayat, wa in ta'ammaru alaikum abadun habashi, sekalipun yang memerintah itu adalah budak Habasyiyun, itu budak Habasyi dari Habasyah yang sekarang Ethiopia. Nah, itu juga disebut dalam riwayat. Dan dalam hadis Anas bin Malik, ya, dikatakan abdun mujadda'ul atraf, sekalipun yang memimpin itu adalah budak yang dia budak yang cacat, ya, terpotong kedua tangan dan kedua kakinya. Iya, ini penekanan dari Nabi, yakni sekalipun pemimpin kalian seperti itu, ketika dia sudah menjadi pemimpin, penguasa, maka wajib untuk didengar. Wajib untuk didengar. Walaupun kita ketahui bersama bahwasanya asalnya seorang budak itu tidak bisa menjadi pemimpin. Budak itu dipimpin. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin, maka wajib untuk kita mendengar dan taat kepadanya. Wajib untuk kita mendengar dan taat kepadanya. Demikian pula dari syarat kepemimpinan, dia tidak boleh cacat. Tetapi kalau ada pemimpin suatu hari pemimpinnya cacat dan dia menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Wajib untuk ditaati. Iya. Ini penekanan dari Nabi SAW akan wajibnya mentaati waliul amr. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'ul amir faqad ata'ani. Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat. Atau barang siapa yang taat kepada penguasanya, berarti dia telah taat kepadaku. Wa may ya'sil amira faqad asani. Dan siapa yang bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Dan tentu saja yang dimaksud dengan amir, pemimpin di sini, seorang pemimpin, amir. Amir itu pemimpin, yakni mereka yang memimpin di suatu negara, bukan pimpinan kantor, bukan pimpinan perusahaan, bukan pimpinan di suatu sekolah, tetapi yang dimaksud adalah pemimpin negara. Adapun pemimpin yang lain, dia menjadi pemimpin misalnya ya di perusahaan atau di sebuah yayasan atau di kantor atau di mana saja, maka ketaatan kepadanya bukan yang dimaksud di dalam ayat atau hadis. Ketaatan kepada pemimpin tetap ditaati juga ketika dia menjadi pemimpin, tetapi ketaatannya sebatas ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya, berbeda dengan ketaatan mendengar dan taat kepada pemimpin yang dalam artian dia penguasa atau pemerintah kaum muslimin. Iya. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Alal mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik pada hal yang dia senangi atau dia tidak senangi. Dia wajib untuk mendengar dan taat, kecuali kalau dalam urusan bermaksiat. Iya, kata Nabi SAW, illa ayyu'mara bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat, ya, fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan taat dalam urusan maksiat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka ini dari perkara yang dimaklumi bersama, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Sebelumnya la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad atau Tabrani dan selainnya, ya, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah, jadi kalau dalam urusan maksiat kita tidak boleh taat, tetapi kalau dalam urusan ma'ruf kita taat. Nah, sebagian orang keliru dalam memahami hadits-hadits semacam ini. Dia pikir bahwasanya ketaatan kepada waliul amr itu kalau mereka masih memerintahkan kepada ketaatan. Artinya mereka pahami kalau waliul amr memerintah kepada maksiat, maka kita wajib untuk berlepas diri dari amir tersebut, dari penguasa tersebut, dan tidak boleh lagi untuk mentaatinya selama-lamanya. Ini kekeliruan. Yang benar bahwa kita tidak boleh taat dalam perkara maksiat yang dia perintahkan, hanya dalam perkara itu saja. Tapi kalau dalam urusan yang lain, yang masih memerintahkan kepada ketaatan, atau dalam urusan yang mubah, maka kita wajib mendengar dan taat. Ya, tidak serta-merta ketika kita melihat misalnya waliul amar memutuskan sesuatu yang di situ ada maksiat atau keburukan, lantas kita mencabut ketaatan sama sekali dari mereka. Tidak. Hanya dalam perkara maksiat saja jangan ditaati. Tetapi dalam urusan yang lain yang sifatnya ketaatan atau sifatnya mubah, tidak dilarang dalam agama, maka wajib mendengar dan taat. Wajib mendengar dan taat. Maka inilah akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah, yang pada hari ini diselisihi oleh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan khawarij maupun dari kalangan mu'tazilah, dan orang-orang yang setipe dengan mereka, yang punya keyakinan yang batil, manhaj yang keliru, yang jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak dalil-dalil tentang hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum.
Ya, disebutkan dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i, ya Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum atau khiyaru a'immatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Itu sebaik-baik pemimpin. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, kata Nabi, alladina tubghinunahum, yang kalian benci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Lihat, Nabi menyebutkan ada pemimpin seperti itu. Maka para sahabat bertanya, qalu qulna ya Rasulullah, kami bertanya ya Rasulullah, afala nunabiduhum inda dalik, apakah boleh bagi kami untuk mencabut ketaatan kami dari mereka, ini berlepas dari mereka, memberontak kepada mereka? Qala la, kata Nabi, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Iya, dalam satu riwayat, la ma aqamu fikumus shalah, tidak selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa barang siapa yang mengurusi urusan kalian, yang menjadi pemimpin di antara kalian, lalu dia melihat pemimpinnya melakukan sesuatu dari maksiat kepada Allah, nah, tuntunan Nabi, kalau pemimpin melakukan maksiat, falyakrah ma yati min maksiatillah, bencilah apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat itu. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tapi ingat, tidak boleh kamu mencabut ketaatan dari mereka. Ini sudah pesan Nabi SAW, tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Ya, sekalipun dia apa? Sekalipun dia fajir, sekalipun dia zalim. Ya, maka ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis juga Nabi bersabda, isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Dengar dan taatlah walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu harus diambil. Nah, ya mungkin kalau ada pemimpin seperti itu ya, ya dia suka mengambilin harta kita, mukul-mukulin kita, ya mungkin tidak tahu sudah bagaimana yang difatwakan oleh sebagian orang-orang yang kurang mengerti dalam hal ini. Ya mungkin disuruh memberontak, disuruh keluar, disuruh demo sana sini. Nah, ya apalagi kalau pemimpin kita tidak seperti itu. Ya, pemimpin kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, kekurangan tentunya ada pada mereka, ya karena mereka juga manusia. Nah, tetapi jangan sampai kekurangan yang ada pada mereka kemudian menutupkan atau menutupi semua kebaikan yang mereka lakukan. Iya, bukan tidak ada kebaikannya pemimpin kita, dan bukan tidak ada kejelekannya pemimpin kita. Ada kebaikannya, ada kejelekannya. Tetapi selama mereka masih muslim, selama mereka masih sholat, ya, maka kita wajib untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini dari perkara yang wajib atas setiap muslim. Hukumnya wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Artinya, siapa yang tidak mendengar dan taat kepada penguasanya, maka dia telah berbuat zalim dan berdosa dengan hal tersebut. Iya. Apabila pemimpin kaum muslimin memerintahkan untuk baiat, mereka minta dibaiat, maka kita wajib membaiat mereka. Ya, bukan mengangkat pemimpin ya kaum muslimin baru, mengangkat imam besar kemudian dijadikan sebagai imamnya. Naam, ini penyimpangan. Ya, tidak ada imam kaum muslimin melainkan mereka yang memimpin. Ya, bukan dijadikan sebagai imam tersendiri. Ya, kemudian diangkat menjadi imam besar.
Nah, ini adalah penyimpangan di dalam perkara manhaj yang dilakukan oleh para hizbiyin, ya, oleh para ahlul bidah di masa ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan akidah ini. Nah, dan perlu diingat bahwa barang siapa yang mencabut ketaatan dari mereka, maka diancam matinya mati jahiliyah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu. Barang siapa yang mencabut ketaatan dari pemimpin, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti, kemudian tidak ada hujjah baginya. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya baiat, maka dia mati jahiliyah. Dia mati jahiliyah. Nah, ini hadits-hadits seperti ini disalahpahami oleh sebagian kelompok yang menyimpang pada hari ini. Ya, mereka angkat sendiri imam mereka. Kemudian mereka tempatkan hadits ini untuk imam mereka. Nah, sehingga menurut mereka harus baiat sama imam mereka. Kapan tidak baiat? Ya, kapan tidak mengakui keimaman mereka, maka kalau dia meninggal di atas kejahiliahan. Nah, dari situlah muncul golongan takfiri. Ini mengkafirkan kaum muslimin. Diakibatkan apa? Diakibatkan keliru di dalam memahami dalil-dalil. Nah, makanya dalil itu perlu kita pahami sesuai dengan pemahaman salaf, bukan dengan pemahaman sendiri. Nah, lihat hadits ini, kalau orang tidak memahami, ya dia pikir pemimpin di sini pemimpin yang mereka angkat. Nah, maka kalau tidak dibaiat berarti matinya mati jahiliyah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya kita wajib mendengar dan taat kepada waliul amr, baik dia pemimpin yang baik atau pemimpin yang tidak baik. Nah, ini walaupun dia bermaksiat, kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Perkara maksiat yang mereka perintahkan jangan diikuti. Nah, tetapi perkara yang ma'ruf atau hal yang tidak melanggar agama, maka wajib tetap kita taati. Iya. Sampai kapan? Ya selama mereka masih muslim. Makanya kata Nabi, illa antara kufron bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang terang-terangan. Ya, bukan hanya praduga-praduga, mungkin bisa jadi, atau dibuatkan berita-berita palsu, hoax. Nah, padahal pemimpin kita masih muslim. Nabi bersabda, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, ma'akum minallahi fihi burhan, yang bersama kalian ya ada bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini menunjukkan kepada kita ya ketaatan kepada waliul amr ini dari perkara yang menjadi keyakinan dan akidah serta manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, kemudian ucapan beliau di sini, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas. Barang siapa yang dia memegang kepemimpinan dengan kesepakatan manusia terhadapnya, waridahum bihi, dan keridhaan mereka dengannya, fahuwa amirul mu'minin, maka dialah pemimpin kaum mukminin. Nah, ini beliau ingin mengisyaratkan ya suatu penjelasan, yaitu dengan apa kepemimpinan itu menjadi sah. Seorang itu dikatakan amirul mukminin, pemimpin kaum muslimin, itu dengan apa? Ya ada beberapa cara atau beberapa perkara yang dengannya diangkat atau sah seorang itu diangkat menjadi pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Yang pertama, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu dengan cara dipilih oleh kaum muslimin. Iya, dengan cara apa? Dipilih oleh kaum muslimin. Nah, maka ketika dipilih oleh kaum muslimin dan ditunjuk
seorang pemimpin di tengah-tengah mereka, maka dialah Amirul Mukminin. Tetapi kata para ulama, yang menunjuknya bukan semua kaum muslimin, tetapi yang menunjuk Amirul Mukminin itu adalah Ahlul Halli wal Aqd. Ahlul Halli wal Aqd itu maksudnya para ulama, para tokoh yang ada di negeri itu. Iya. Nah, mereka lah yang memilih. Jadi bukan diadakan pemilihan kemudian semuanya memilih. Iya. Kalau di dalam Islam cara yang sesuai dengan tuntunan, yaitu orang-orang yang memilih pemimpin itu memang orang-orang yang punya akal. Dalam artian dia punya kecerdasan, kemudian bisa melihat yang mana yang terbaik. Kemudian juga dia seorang ulama yang bisa menimbang perkara-perkara, ya, dan dia tokoh di situ, dikenal di bangsa itu. Mereka lah yang berhak. Tetapi kalau kaum muslimin semuanya disuruh memilih, suaranya sama, ya, entah itu anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki, orang gila pun sama suaranya. Nah, dengan orang yang waras terkadang. Iya. Nah, ini tentunya menyelisihi. Iya. Kalau di dalam Islam yang memilih pemimpin itu mereka yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqd, dari kalangan ya para ulama atau para tokoh yang ada di negeri itu. Nah, orang-orang yang dikenal di negeri tersebut. Nah, ini maksudnya ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ketika Ahlul Halli wal Aqd mereka menunjuk seorang imam, maka ketika itu sah dia menjadi imam dan yang lainnya dari kaum muslimin ikut. Iya. Ikut kepada orang-orang yang memilih tersebut. Ya, dan setelah itu disepakati dialah pemimpin dan kaum muslimin bersepakat untuk membaiatnya sebagai Amirul Mukminin. Nah, inilah yang terjadi pada kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah, mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dan yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq ketika itu yang memilihnya bukan semua kaum muslimin. Padahal kita tahu ya, kaum muslimin yang hidup ketika itu kebanyakannya para sahabat. Tetapi ternyata tidak semua suara sahabat diambil. Hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang saja. Kemudian semuanya sepakat menunjuk Abu Bakar. Setelahnya itu para sahabat yang lain sepakat ikut kepada orang yang di atas mereka. Nah, inilah yang seharusnya. Nah, jadi jangankan kita ya kan, para sahabat dulu saja tidak semua disuruh memilih. Ya, hanya orang-orang yang derajatnya lebih tinggi saja yang diketahui dengan keilmuan. Nah, sama seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan itu beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah ketiga setelah Umar. Itu ditunjuk oleh 6 atau 7 orang saja. 6 atau 7 orang saja. Padahal di tengah-tengah mereka ketika itu sahabat masih banyak. Sahabat masih banyak. Tetapi yang diperintahkan oleh Umar untuk memilih menjadi pemimpin setelah beliau hanya 6 atau 7 orang. 6 atau 7 orang ini memang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kayak Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini yang menunjuk, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi inilah cara memilih pemimpin kaum muslimin. Nah, ini cara memilih pemimpin kaum muslimin, dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd. Setelah mereka berembuk, bermusyawarah, ya kira-kira siapa yang pantas, lalu dipilihlah. Nah, maka siapa yang terpilih ketika itu, maka dia menjadi Amirul Mukminin, dan kaum muslimin yang lainnya itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang di atas mereka. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan Abu Bakar ketika itu menjadi pemimpin itu dengan kesepakatan sahabat, dan kesepakatan sahabat itu adalah hujjah. Dan memang sudah ada isyarat dari Nabi. Nabi memang tidak terang-terangan, tidak tegas mengatakan yang memimpin saya setelah
saya meninggal adalah Abu Bakar. Tidak ada nasnya seperti itu. Tetapi ada isyarat-isyarat dari Nabi. Misalnya Abu Bakar itu ya afdalus sahabat secara mutlak. Dan itu tidak diingkari oleh siapapun. Bahwa umat terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi SAW sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa mengimami manusia sholat, maka Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, ini sebagai isyarat dari Nabi ya, sebagaimana dia menjadi imam berhak menduduki tempat Rasulullah, maka dia pun berhak untuk menduduki ya, kursi sebagai seorang pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Itu cara pertama. Apa tadi cara pertama? Dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ini para ulama dan para tokoh yang ada di negeri tersebut. Cara yang kedua untuk memilih seorang pemimpin, ini cara-cara yang syar'i ya, yaitu dengan cara pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan. Nah, dan ini seperti terjadi pada kekhalifahan kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau tidak ditunjuk oleh banyak kaum muslimin. Yang menunjuk beliau menjadi pemimpin adalah Abu Bakar saja. Ini ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar berkata begini, yang memimpin setelah saya adalah Umar. Nah, hanya Abu Bakar seorang diri. Setelah itu Abu Bakar meninggal, sepakat semuanya manusia ya, yang memimpin adalah Umar. Selesai. Kemudian berjalan lagi pemerintah seperti sedia kala. Tidak repot ya untuk menjadi pemimpin. Berbeda seperti keadaan di sebagian negara ya, untuk menjadi pemimpin itu perlu dana besar-besaran. Nah, dan itu pun belum tentu juga yang naik adalah orang-orang yang baik. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, ketika menyelisihi jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka seperti itu keadaannya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana di dalam Islam dituntunkan, tidak perlu membuat ini dan itu ya, memasang ini spanduk ini dan spanduk itu, mengeluarkan terlalu banyak biaya ya untuk hal yang kadang tidak jelas. Nah, lihat Abu Bakar meninggal, pemimpinnya setelahnya Umar. Sepakat semuanya Umar yang memimpin. Nah, itu hanya dengan pelimpahan kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena orang-orang juga sepakat bahwasanya yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini cara yang kedua untuk memimpin dan sah menjadi pemimpin, yaitu dengan pelimpahan kekuasaan. Nah, itu tidak dipilih ya, langsung dilimpahkan kekuasaan oleh pemimpin sebelumnya. Yang ketiga, ini cara yang tidak syar'i. Tetapi kalau cara yang tidak syar'i ini terjadi, kemudian dia terangkat menjadi pemimpin, kita wajib mendengar dan taat kepada mereka. Nah, walaupun caranya tidak syar'i. Iya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu apabila misalnya seorang pemimpin berkuasa dengan cara memberontak, kemudian dia berhasil memimpin negara karena dia menang. Ya, maka ketika dia sudah memimpin dalam rangka untuk menahan darah kaum muslimin supaya tidak tertumpah lagi, ya maka harus ditaati dan dibaiat pemimpin tersebut. Sebagaimana ini yang pernah terjadi pada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan sepeninggal Yazid bin Muawiyah. Nah, Abdul Malik bin Marwan kan ketika itu memberontak. Kemudian ternyata dia berhasil menjadi pemimpin. Dan ketika itu kaum muslimin semua sepakat, sampai sahabat Ibnu Umar pun ikut membaiat. Padahal cara memimpinnya dengan cara yang tidak syar'i. Tetapi dalam rangka untuk menahan supaya jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah lebih banyak lagi, maka yang seperti itu dijaga. Nah, maka inilah jawaban
terhadap orang-orang yang namanya mempertanyakan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya mengapa? Ya cara-cara mereka yang mereka lakukan mungkin tidak kita ikuti. Tetapi katanya setelah diangkat menjadi pemimpin, setelah itu dia wajibkan mendengar dan taat. Padahal dia pun tidak ikut juga di situ. Nah, tapi ketika sudah diangkat jadi pemimpin, dia paling kuat di dalam menyuruhkan untuk mendengar dan taat. Ya ini karena ketidakpahaman. Ya. Itu sudah pernah terjadi di zaman sahabat. Cara kepemimpinan yang tidak syar'i. Tetapi sahabat Nabi SAW yang lain dan kaum muslimin tetap membaiatnya. Seperti kepemimpinan siapa? Abdul Malik bin Marwan. Nah sama di zaman kita ini, kalau misalnya ada naik pemimpin, walaupun tidak dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara dipilih oleh ahlul halli wal aqd, bukan dengan pelimpahan kekuasaan, tetapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka ketika itu wajib untuk mendengar dan taat ketika dia sudah menjadi pemimpin. Supaya supaya masyarakat ini tenang, tidak ada lagi keributan, untuk menjaga darah kaum muslimin, tidak ada lagi huru-hara, tidak ada lagi tindakan anarkis, tidak ada lagi. Karena ya kalau misalnya dibiarkan, akhirnya ini memberontak lagi, ini kudeta lagi, ini ya sampai kapan? Darah kaum muslimin itu mahal. Akhirnya gara-gara itu banyak tertumpah darah. Nah, itu yang perlu dijaga. Itu yang perlu dijaga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah 3 cara. Ya, kalau salah satu cara ini ditempuh dan dia menjadi Amirul Mukminin, maka dia sah menjadi Amirul Mukminin dan dibaiat. 2 cara pertama itu disyariatkan, cara yang ketiga tidak disyariatkan. Tetapi cara yang ketiga walaupun tidak disyariatkan, tetapi kapan dia sudah menjadi Amirul Mukminin, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, di sini ucapan penulis bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jangan dipahami bahwasanya kaum muslimin semuanya memilih pemimpin tersebut. Bukan seperti itu maknanya. Tetapi kesepakatan kaum muslimin setelah dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Nah, itu maksudnya. Nah, ini wajib bagi kaum muslimin seluruhnya sepakat dengan apa yang dipilih oleh mereka. Karena mereka wajib mentaati ulama mereka, wajib mentaati pemimpin yang berada di atas mereka. Ya, sehingga apa yang diputuskan oleh mereka maka hendaknya ditaati. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan di sini ucapan penulis, la yahillu li ahadin ayyabita lailatan wa la yara anna laisa atau an laisa alaihi imamun. Dan tidak halal bagi seseorang dia bermalam di suatu malam kemudian dia tidak memandang ada imam, pemimpin dan penguasa atas dirinya. Barran kana au fajira. Baik dia adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim. Nah, ini dari perkara yang harus dipahami bahwa tidak boleh untuk khuruj atau kudeta kepada pemimpin kaum muslimin, karena hal tersebut diharamkan di dalam Islam. Bahkan diancam faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ya, dari lehernya. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh Imam Al-Barbahari terkait dengan akidah kaum muslimin, min manhaj kaum muslimin, dari pokok usul dari ahli sunnati wal jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan ingat, ini dari perkara usul, perkara yang jikalau diselisihi ini bisa mengeluarkan seseorang dari jalur ahli sunnah wal jamaah. Kalau seseorang menyelisihi keyakinan atau manhaj ini, dia bisa keluar dari ahlu sunnati wal jamaah dan digolongkan ke dalam barisan ahlul bid'ah wal ahwa. Karena ulama sepakat bahwa wajib mendengar dan taat kepada waliul amr. Itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Maka kapan ada yang menyelisihi manhaj ini, menyelisihi akidah ini, maka dia bisa dikeluarkan dari daerah ahli sunnati wal jamaah. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin yang bisa kita paparkan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah taala ba'dal isya kita lanjutkan pembahasan kitab
tentang jual beli dan harta haram. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.